Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nansir SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SPF SDN 183 Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Adapun tugas saya, aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Yang pertama, latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan karena sebagai pamon, kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam menuntun dan mengembangkan murid secara optimal berdasarkan kodrat yang dimilikinya, maka guru perlu melakukan sebuah perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Diharapkan nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi keyakinan yang akan menjadi motivasi intrinsik pada murid. Adapun tujuannya adalah penerapan budaya positif diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Dan kita lihat juga ada tolak ukur. Di sini murid terbiasa menjaga kebersihan, berbahasa yang santun, membiasakan budaya lokal, memberikan senyum dan sapaan hangat, dan menjaga toleransi. Adapun tindakan yang saya lakukan di minggu pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana tindakan yang akan saya lakukan. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid. Tindakan yang dilakukan minggu kedua yaitu menyusun keyakinan kelas dengan. Tindakan yang saya lakukan di minggu ketiga
melakukan observasi dan pemantauan terkait keterlaksanaan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian, tindakan yang dilakukan pada minggu keempat, melakukan diseminasi atau berbagi praktik baik terkait pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun dukungan yang saya butuhkan, yang pertama, dukungan dan support dari kepala sekolah. Yang kedua, peran aktif dari semua warga sekolah dan pihak yang terkait. Yang ketiga, berkolaborasi dengan dukungan dari para orang tua. Selanjutnya, mari kita simak diseminasi atau aksi nyata pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan terkait dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat rekan-rekan pendidik serta tenaga kependidikan UPT SPF SDN 183 Garanta. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya untuk meluangkan. Jadi pada hari ini terima kasih sudah memberikan dukungan atau motivasi kepada saya sehingga bisa berada di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Jadi di sini adapun tugas saya diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu mungkin sudah pernah kita biasa dengar masalah tentang apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu jadi kita perhatikan apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya adalah merupakan sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif di sekolah sangat penting dalam mengaplikasikannya nilai-nilai atau keyakinan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan kita ini mungkin sudah biasa kita laksanakan, tapi ada lagi namanya berubah, namanya kita harus terapkan kepada anak-anak kita, yaitu budaya positif. Jadi supaya anak-anak itu di sekolah bisa mengaplikasikannya dengan keyakinan masing-masing. Jadi di sini kita lihat ada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya. Jadi sebelum berubah pada kurikulum Merdeka Belajar, mungkin di sini hampir sama. Pada waktu dulu kurikulum 2013. Jadi di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pembiasaan budaya positif itu kita sudah terapkan. Seperti contohnya pada saat hari Jumat, ya kita sudah terapkan itu salat duha berjamaah bersama, kemudian literasi Al-Quran, kemudian apalagi mengaji, pidato anak-anak kita terapkan ke semua itu. Jadi itu sudah termasuk kepada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. 3, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi anak-anak di sini kita sebagai pendidik, kita hanya sebagai pendidik itu menuntun, bukan lagi kita harus menuntut, ya. Jadi di sini ada semua, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong. Kemudian ini sudah ada. Kemudian di sini konsep utama budaya positif. Jadi di sini ada 6 konsepnya. 1. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga, restitusi. Jadi
Di sini 6 budaya positif. Yang pertama itu kita harus dulu ada yang namanya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan biasa mungkin tata tertib lah, tata tertib di kelas, tapi kita lagi keyakinan kelas. Kemudian ada namanya sebentar posisi kontrol, di mana kita berada di situ, apakah kita sebagai teman, sebagai manajer, dan seterusnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak di sini kita prinsip pembelajarannya itu kita hanya bukan harus menuntut anak-anak agar karena karakternya anak-anak itu pengetahuannya, kemampuannya tidak sama ya. Jadi setiap anak-anak berbeda karakternya, berbeda juga cara pemikirannya. Ya, di sini disiplin positif. Disiplin positif. Ya, kemudian yang kedua, disiplin positif. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jadi 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju atau tidak? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya? Tidak setuju. Ya, jadi sebentar kita lihat videonya. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, karena selama ini kadang kita lakukan ya, berikan kepada anak-anak hukumannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jadi sejenis penghargaan ini seperti contohnya kayak kita kasih ketika dia mendapatkan juara-juara, kita kasih penghargaan seperti sertifikat. Ya. Ya, kemudian disiplin positif di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kadang anak itu, saya kasih satu contoh di kelas. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, biasa ada terjadi. Dia suruh temannya meniru. Yang selesai tugasnya, kemudian meniru, kemudian temannya berkata, kasih lihat kak tugas tak, sebentar ku kasih ki uang. Biasa terjadi. Ya, berarti itu namanya kayak sama dengan sogokan ya. Karena dia dikasih sogokan, dikasih sebentar uang supaya anak itu dikasih nyontek tugasnya. Ya, konsekuensinya tindakan atau akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Tujuan pemberian konsekuensi untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa sehingga muncul kesadaran akan tanggung jawab dalam diri, sehingga disiplin lahir dalam diri tanpa ada paksaan. Jadi sama kita sudah alhamdulillah sama dengan di sekolah, dengan adanya budaya positif setiap pagi tanpa anak-anak kita disuruh, alhamdulillah mereka sudah bisa membersihkan sampai mulai dari dalam kelas sampai di pekarangan sekolah tanpa disuruh. Berarti sehingga anak-anak itu disiplin sama dengan ketika kita upacara ya. Jadi biarkan anak-anak kita berikan sebuah
konsekuensi bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak ada paksaan sehingga dari dirinya sendiri itu terlahir dirinya bahwa oh saya salah, saya harus disiplin. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi keyakinan kelas di sini salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya contohnya di sini keyakinan kelas. Kita dulu bersama-sama siswa di kelas membuat suatu keyakinan kelas. Contohnya di dalam kelas kita harus menjaga kebersihan di dalam kelas. Kemudian contohnya lagi menghargai pendapat teman. Itu semua contohnya keyakinan kelas. Ketika selesai semua anak-anak menuliskan keyakinannya, jadi dia yang dari dirinya sendiri apa menurutnya yang bagus di dalam kelas untuk keyakinan kelas tak. Jadi sebentar kita kumpul, yang mana di situ kita sepakati minimallah 5 atau 6. Kemudian di sini ada posisi kontrol. Jadi sebagai pendidik di sini kita posisi kontrol tak, kita berada di mana? Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ya, jadi di sini kita ada namanya itu posisi kontrol ya. Ya, jadi baik Bapak Ibu, di sini kita lihat, jadi kita perhatikan videonya. Di antara 5 tadi posisi kontrol. Ya, kita simak bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi yang pertama posisi pendukung. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali
adik sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Jadi 5 tadi tersebut terjadi yang kedua ini. Terlambat lagi. Naren, Posisi merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah menyaksikan video 5 posisi kontrol. Jadi di antara 5 posisi kontrol itu semoga kita berada di poin kelima. Kita sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, kita sebagai pendidik kita berada di posisi kontrol manajer, ya Bapak Ibu. Jadi kita seperti biasanya saya kadang juga biasa kasih anak-anak sebagai kita maklum biasa kita menjadi penghukum. Kadang anak-anak terlambat memang sering. Jadi mudah-mudahan kita bisa terapkan budaya positif ini di sekolah sebagai posisi kita sebagai pendidik, sebagai manajer. Jadi anak-anak itu budaya positifnya, disiplinnya dari dirinya sendiri, dia bisa terapkan ke dirinya masing-masing untuk orang lain dan dirinya. Jadi di sini kesimpulan, budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan kita butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Jadi semoga hasil implementasi ini mudah-mudahan kita
bisa berkolaborasi, bekerja sama antar siswa, kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua siswa. Ya, jadi baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk meluangkannya, untuk mendengarkannya apa-apa yang diterapkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi mari kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.